Assalamualaikum. Ada Pak? Mohon maaf nih tempatnya nggak ada kursi ya udah. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik sebaliknya sekeluarga gimana kabar? Alhamdulillah kami sekeluarga juga sehat. Pada tanggal 18 September 2021, Kang Rundasa sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon KUU di Desa Suranenggala Kidul. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Kang Rundasa untuk mencalonkan diri sebagai calon KUU di Desa Suranenggala Kidul ini, Kang? Ini ya, selama ini saya hidupkan di jalanan jadi saya tahu persis dari desa-desa lain yang pembangunnya segitu pesatnya dengan adanya dana desa yang sangat mendukung dan menunjang untuk pembangunan untuk program-program pemerintahan lokal. Nah di desa saya ini kebetulan mohon maaf menurut cara pandang saya itu monoton, tidak ada kemajuan yang signifikan, terutama ya di bidang pertanian, di bidang kepemudaan, terus di bidang pendidikan tidak ada terobosan-terobosan dari pemerintahan atau dari pihak yang terkait. Jadi saya dengan segala kekurangan saya insya Allah berusaha untuk memajukan desa saya melalui pencalonan ini dengan harapan masyarakat mau mendukung saya, mau memberikan amanah dan memberikan suaranya kepada saya sehingga insya Allah saya bisa mengembalikan apa yang menjadi hak dasarnya masyarakat yang selama ini entah kemana. Apa sih hak dasar masyarakat itu diantaranya pelayanan yang kurang maksimal, harus sehari 2 hari, terus tentang Karang Taruna sudah tidak pernah kelihatan kegiatannya, entah siapa, entah dikemanakan, terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya gotong royong sudah tidak ada, terus limas pun sudah tidak pernah kelihatan kalau malam, terus kearifan lokalnya itu kemplu itu yang biasanya bersihin irigasi di sawah itu entah sudah tidak pernah kelihatan sekian puluh tahun itu. Nah dengan ini saya Rundasa insya Allah untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya masyarakat yang selama ini hilang. Kira-kira seperti itu gambarannya. Selanjutnya, program unggulan apa jika warga Desa Suranenggala Kidul mempercayakan Kang Rundasa menjadi KUU di Desa Suranenggala Kidul ini? Kira-kira program unggulannya apa, Kang? Insya Allah gini ya, selama saya kecil sampai dengan tua seperti ini, masyarakat lokal kami di sini itu sebagian besar menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Walaupun hanya ada beberapa persen yang nelayan, guru juga ada, PNS juga ada. Saya insya Allah kalau saya diberikan amanah oleh masyarakat, program saya yang pertama itu pertanian. Karena apa pertanian? Pertanian bagi saya itu satu, kita mendukung ketahanan pangan pemerintahan pusat. Kedua kali yang saya lihat termasuk saya sendirilah atau adik-adik saya, tetangga saya, masyarakat sini, anak-anak muda sini bisa sekolah, bisa kuliah, bahkan banyak yang menjadi TNI Polri, banyak yang menjadi PNS, juga banyak sekali yang pada keluar negeri itu dengan tenaga-tenaga ahli. Itu semua berawal dari pertanian, sumber kehidupannya dari pertanian. Maka dari itu kalau saya dikasih amanah oleh masyarakat, insya Allah pertanian itu akan saya buatkan untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat. Nah caranya bagaimana? Yang selama ini saya lihat itu terutama irigasi, hilir mudiknya air itu harus kita ditata ulang kembali karena selama ini tidak ada keberpihakan untuk masyarakat lokal. Banyak sekali keganjilan, banyak sekali kekurangan di sini tentang pertanian itu. Kenapa desa Karangreja sebelah bisa panen?
desa Lemah Tambak bisa panen. Sementara desa Suranenggala Kidul yang dilalui oleh wilayah desa Kanangreja, irigasinya melalui wilayah desa Suranenggala Kidul, kenapa tidak panen? Sementara desa lainnya bisa panen semua, jaraknya hanya sejengkal tangan. Nah, disitulah letak kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan di desa kami ini. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan adanya saya memberanikan diri tampil untuk menjadi guru di desa Suranenggala Kidul, terutama yang akan saya perbaiki itu yaitu pertanian. Kira-kira seperti itu. Lalu isu yang berkembang tentang blok yang didiskriminasi itu gimana, Kang? Ya, di desa Suranenggala Kidul itu terbagi 5 blok. Dari 5 blok tersebut ada salah satu blok yang dikenal oleh masyarakat sini namanya Blok Pagertoya Sidomulya atau Blok Lamaran. Di situ ada blok itu yang selama ini sentuhan-sentuhannya kurang, pembangunannya kurang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di blok tersebut telah terjadi diskriminasi, di blok tersebut telah terjadi memilah-milah. Nah, itu sesuai kajian saya, sesuai belusukan saya, sesuai apa yang selama ini saya telusuri dari blok ke blok lain. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau Rundasa sukses, ya insya Allah tidak ada blok diskriminasi, tidak ada blok anak tiri, tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2, semuanya sejajar kita layani dengan sebaik-baiknya tanpa pengecualian. Kira-kira seperti itu di blok-blok yang agak jauh dari wilayah kami, karena blok tersebut adanya di tengah sawah, jauh dari keramaian. Terakhir, Kang, untuk kedepannya nanti jika Kang Rundasa terpilih sebagai guru desa Suranenggala Kidul, kita tahu tidak semua warga mendukung Kang Rundasa dalam pencalonan ini. Sikap Kang Rundasa terhadap warga yang dulunya tidak mendukung Kang Rundasa itu bagaimana? Ini Pak ya, yang namanya demokrasi pasti ada perbedaan. Yang namanya demokrasi pasti ada warna. Yang namanya demokrasi pasti banyak pilihan. Dari situlah saya mengetahui pilihan hidup saya. Kalau sampai terjadi saya tidak diberikan amanah oleh masyarakat, itulah sudah konsekuensi kita sebagai balon atau calon yang harus kita terima. Tapi bila mana saya diberikan amanah oleh masyarakat dan Allah meridhoinya perjuangan saya ini, ya, dengan segala kebesaran hati saya, dengan segala kekurangan saya, akan saya rangkul semua. Ikut tidak ikut, mendukung tidak mendukung, bagi saya inilah warna demokrasi. Inilah sejatinya demokrasi. Seperti slogan saya mengajak masyarakat Suranenggala Kidul berdemokrasi yang sejuk, berdemokrasi yang damai. Walaupun kita itu ada perbedaan, tapi kita tetap tuju satu tujuan. Toh pihak lain juga tujuannya sama, ingin memajukan desa. Maka dari itu saya mengajak masyarakat Suranenggala Kidul, sampean nggak usah takut. Rundasa dikasih amanah, ikut tidak ikut, dukung tidak dukung, bagi saya yang namanya pemimpin itu ibaratnya orang tua, ya harus saya rangkul semua, harus saya layani semua, harus saya berikan semua. Karena apa? Di desa Suranenggala Kidul, di kantor itu bukan tempat mencari nafkah, bukan tempat mencari pekerjaan. Di desa adalah tempat pengabdian kepada masyarakat. Karena sebentar lagi saya ini akan menjadi pembantunya, akan menjadi babunya sampean. Saya siap melayani sampean 1 kali 24 jam tanpa pandang bulu, tanpa latar belakang, tanpa ada embel-embel demokrasi. Demokrasi sudah selesai, pemilihan sudah selesai. Mari kita bergandengan tangan, mari kita berpelukan untuk memajukan desa kami. Saya tidak mau adanya pemilihan ini, adanya pesta demokrasi di desa ini akhirnya menjadi retak, akhirnya menjadi permusuhan yang ujungnya menjadikan kita rugi semuanya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih
Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktu istirahat Kang Rundasa di sela-sela kesibukannya. Untuk itu saya permisi dulu Kang Rundasa. Terima kasih An. Ya. Semoga sukses An ya. Sama-sama, mudah-mudahan sukses Kang Rundasa. Amin doanya An. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, hati-hati di jalan.